Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beli sawi, kerawalele. Jangan lupa dibawa pulang. Bahasa Betawi emang kaye. Nyok kita simak bahasa Pamulang. Abang poknya babe, jumpa lagi kita dalam acara Nyabe Bahasa Betawi. Dan pada episode kali ini kita akan sedikit ya, Abang Po kami ajak untuk menyimak bahasa Betawi Pamulang. Abang Po-nya babe, bahasa Betawi itu tidak hanya digunakan di wilayah atau katakanlah di daerah Jakarta saja, namun bahasa Betawi juga digunakan di daerah-daerah penyangga Jakarta seperti Bogor, Tangerang, ya, Depok, Bekasi. Nah, salah satu daerah yang ada di perbatasan antara Jakarta dengan Tangerang Selatan, di sana ada satu wilayah yang kita kenal dengan Pamulang namanya. Nah, Abang Poknya babe, bahasa Betawi digunakan juga oleh masyarakat yang ada di Pamulang, ya. Namun bahasa Betawi Pamulang tentu punya ciri-ciri khas, ya, dan yang berbeda dengan bahasa Betawi pada umumnya. Nah, Abang Po, untuk lebih jelasnya nanti kita akan lihat bagaimana bahasa Betawi Pamulang itu. Kita akan jumpai ya seorang tokoh Betawi Pamulang namanya Bang Aji Nasruddin. Abang kita yang satu ini, di samping dia ini juga seorang akademisi, dia juga seorang praktisi bahasa. Nah, ayo Abang Po-nya babe, kita tanya-tanya nih sama Bang Nasruddin tentang bahasa Betawi Pamulang. Assalamualaikum Bang Nas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali ayah ketemu nih Bang Nas. Kita tahu Bang Nasruddin ini kan orang asli Pamulang. Nah, tentu tahu banget nih tentang bahasa Betawi Pamulang. Kita mau tahu nih Bang, ya, apa sih ciri khas ya dari bahasa Betawi Pamulang itu yang tentunya ngebedain dengan bahasa Betawi yang lainnya nih, Bang Nasruddin. Silakan Bang. Baik, Bang Tajudin Nur, Dr. Tajudin Nur MPD akan saya sampaikan pada prinsipnya bahasa Betawi Pamulang itu sama dengan bahasa Betawi yang lainnya. Tapi yang mencirikan bahasa Betawi Pamulang, dia itu berbeda dengan Betawi-Betawi ya di Jakarta. Makanya bahasa Jakarta ya beda dengan bahasa Betawi. Jakarta kota ya, seperti Kemayoran ya, Tanjung Priuk itu sangat berbeda dengan bahasa Betawi Pamulang. Bahasa Betawi Pamulang itu kira-kira ya modelnya Mandra, model Mandra. Satu ciri khasnya, bahasa Betawi Pamulang itu tidak mengenal siapa, di mana, kemana, itu nggak ada begitu. Kalau Betawi Pamulang pakai A aja, siapa, di mana, ya. Bahkan kadang-kadang menyapa orang, nama orang tidak ada pakai H-A dia H. Misalnya, ya contoh saja kekerabatan kakak saya namanya Jamilah pakai H, gitu. Tiharoh, gitu. Terus Mulyanah, gitu, pakai H-nya jelas. Bukan Mulyana. Gitu. Yang kedua, tidak ada kata siapa, tapi siapa. Di mana, di mana. Itu bahasa Betawi Pamulang. Kemudian dalam hal-hal kerabatan juga bahasa Betawi Pamulang itu
tidak mengena kata encang cingnya babe gitu, yuk gitu, nyok tidak ada nyok, ayo gitu. Jadi kalau encang cingnya babe itu bukan bahasa Betawi Pamulang. Kalau bahasa Betawi Pamulang itu kakak bapak saya namanya pegede. Kalau adik bapak adik namanya menggede, itu yang laki-laki. Kalau perempuan, kakak perempuan namanya emak, manggede gitu. Kalau adik yang perempuan namanya ence, gitu. Tidak ada encing, namanya ence gitu. Jadi bukan cangcing, menggede, pak gede, ence gitu. Yang laki-laki, adik laki-laki itu namanya mamang, bukan paman. Jadi yang namanya mamang. Kemudian dalam sapaan Betawi, selain tadi hak tadi, dia lebih kentara tentang logatnya, aksennya. Misalnya dari mana? Nah, bukan begitu. Betawi itu dari mana? Kemana lo? Ngapain baik lo? Nah, gitu. Dan banyak singkatan-singkatan. Misalnya katakan, kan dia juga, nah, begitu kan? Kalau dia bukan, lah pendiago, gitu. Pendiago, gitu. Lah pendiago, lah kan dia juga, gitu. Pendiago. Gitu. Nah, begitupun dalam hal kerabatan, namanya banyak yang disingkat. Misalnya Nasruddin, ya bukan Din, tapi Uding. Muhammad, Mad, gitu. Mamat, Muhammad jadi Mamat. Abdullah menjadi Dullah. Loh, mau kemana lo? Jadi bahasa Betawi sapaan pun lebih sapaan lo gue. Nah, untuk yang akademisi terpelajar, lo gue diubah menjadi ente dan ane, bukan anta dan ana dan anta, tapi ente dan ane. Itu seakan-akan lebih berpendidikan. Kira-kira itu dalam hal Betawi, dalam hal bahasa Betawi itu, dan tidak mengenal dia, tapi yang dia kenal adalah H langsung, dan tidak mengenal P Betawi itu. Evi tidak ada, yang ada P. F, V tidak ada, Evi, Novi tidak ada, yang ada Nopi, Epi gitu. Dan juga bukan Epi, bukan Epi. Mau kemana lu? Kok lu diem baik di situ? Ngapain lu jedog baik di situ tong? Ngapain gitu? Sakit perut kok nggak cepet baik. Baik itu mau sembuh. Kira-kira itu Bang Tajudin selintas bahasa Betawi. Kalau kita uraikan ya begitu panjang. Kira-kira aksennya yang lebih banyak digunakan oleh orang-orang Betawi. Tong, ngapain lo? Mampir ngapa di sini? Mampir ngapa di sini? Gitu. Artinya mampirlah di sini. Terkesan agak kasar, tapi Betawi itu ya sebetulnya dia lembut ya. Artinya lembut, hanya suaranya. Kira-kira demikian Pak Tajudin selintas. Ya, makasih Bang Nas. Terus gini Bang, menurut Abang ini bahasa Betawi Pamulang itu dipakai di daerah mana aja tuh Bang? Oke, sebetulnya bahasa Betawi Pamulang itu daerahnya kan dari segi wilayah itu di daerah selatan, pinggir selatan barat. Jadi Betawi Pamulang itu lingkupnya, geografisnya Ciputat, Tangerang sini tuh, Cipondoh itu masih Betawi Pamulang. Kemudian Sawangan sampai ke Bogor itu masih Betawi di sininya. Tapi kalau sudah Jampang sudah berbau Sunda. Parung, Sawangan, Depok itu masih bahasa Betawi, masih sama itu. Tidak mengenal dia. Kemudian dari sisi geografisnya di Tangerang Raya itu ada satu kabupaten dan 2 kota. Kota Tangerang dan Tangerang Selatan. Satu lagi Kabupaten Tangerang. Itu Kabupaten Tangerang, Tangerang Selatan, Kota Tangerang itu sama. Yang sedikit berbeda, Kabupaten Tangerang yang dekat Serang sana, itu bahasanya mirip-mirip bahasa Adap percampuran dengan bahasa Sunda. Tapi kalau Kota Tangerang, Tangerang Selatan itu sama. Apalagi di Tangerang itu kan, Tangerang Selatan itu kan ada 7 kecamatan Bang Tajudin. Ada kecamatan Ciputat, ada kecamatan Ciputat Timur, ada kecamatan Pamulang, kecamatan Pondok Aren, kecamatan Serpong, gitu. Ada Serpong Utara, ada kecamatan Setu, ada 7. Sedangkan desanya dan kelurahannya sudah jadi kelurahan. Kelurahan Pamulang itu kelurahan pecahan dari kecamatan Ciputat. Itu ada 8 desa. Desa Bambu Apus, desa Pamulang Barat, Pamulang Timur, Pondok Aren, Cabe Udik, Cabe Ilir. Nah itu desa yang ada di Pamulang. Jadi banyak secara umum bahasa yang digunakan di Betawi Pamulang itu
prinsipnya sama. Tapi tadi nada-nada yang berbeda. Ngapain lu? Mampir ngapa sini? Nah, seperti itu. Mampir sini dong. Tidak ada begitu. Mampir ngapa sini? Lu ngapain baik sih dari tadi? Gitu. Tapi banyak bodoran-bodoran itu yang disampaikan oleh bahasa Betawi. Kira-kira itu yang terjadi di Betawi Pamulang khususnya, Bang Tajudin. Yang terakhir nih, Bang Nasruddin, kita juga mau tahu nih, apakah bahasa Betawi Pamulang sampai saat ini masih dipakai oleh masyarakat yang ada di sana, atau udah mulai ditinggalin nih Bang Nas nih? Gimana nih Bang? Silakan. Kalau untuk bahasa Betawi, usia yang lahir tahun 50-an sampai tahun 60-an ya. 50-an sampai 60-an itu bahasa Betawi masih melekat pada diri dia. Bahkan hubungan antar kecamatan, Ciputat, Pamulang, Pondok Aren itu masih berbahasa Betawi. Tetapi lama-kelamaan ya sekitar tahun 90-an kan itu banyak migrasi sosial, perumahan, perbedaan, kemudian transmigrasi penduduk. Bahkan di Pamulang sendiri yang merupakan Kecamatan Pamulang, Tangerang Raya itu kan penyangga DKI Jakarta, itu lebih banyak pendatang. Bahkan kalau dihitung-hitung di antara pendatang ya dengan pribumi asli Pamulang itu sekitar sisa tinggal 40 ya 30 sampai 40% lah sisanya itu. Bahkan ya Bang Tajudin, kalau penggunanya sekarang ya saya sendiri yang memang asli Betawi, emak saya, babak saya, engkong saya memang orang Betawi. Saya dalam berbahasa Betawi saja kurang bisa berlogat Betawi kadang-kadang. Mengapa? Karena terlalu banyak masukan dari luar. Seperti saya kan bergaul cukup lama. Saya pernah merantau sampai hampir 20 tahunan Bang Tajudin. Saya merantau 20 tahun itu. Saya tinggal di Pamulang ya. Pamulang itu di Kecamatan Pamulang. Saya merantau di Rempoa 10 kilo, yang merantau juga namanya kan, karena udah pindah dari rumah gitu ya. Itu karena masukan dari luar bergaul ya, terutama pendatang itu kan yang paling banyak, mohon maaf, dari bahasa Jawa. Di kampung saya aja di Pamulang kelurahan, kalau dihitung-hitung orang Jawa itu bisa lebih banyak daripada orang Pamulang asli. Sehingga penggunaan bahasa yang masih melekat ya usia lahir 60 ke sini, 55, 60 itu masih berbahasa Betawi, masih kental. Tapi sudah anak-anak saya saja sudah tidak bisa berbahasa Betawi itu. Dalam artian kosakatanya, anak saya tidak mengenal yang namanya tarup, panggung ya. Tarup nggak kenal dia. Sombok itu anak itu udah bingung. Kalau di sound system dia tahu itu, tenda tahu. Kalau tarup, sombok sudah hampir banyak anak-anak sekarang itu, anak saya saja tidak mengenal kosakata Betawi. Kira-kira begitu Bang Tajudin. Jadi hampir punah nih. Hampir punah. Tetapi saya dalam obrolan teman-teman satu angkatan, kalau bertemu tetap kita melekat dengan Betawi. Sama halnya ketika orang dari kampung Sunda semua berkumpul sesama Sunda, biasanya bahasa Sunda, bahasa ibu yang digunakan. Nah kami pun kalau sudah berkumpul, yang kami gunakan di rumah-rumah itu pakai bahasa Betawi. Tidak ada bapak, ibu, kamu, yang ada lu gua, dan itu lebih familiar. Saya rasa begitu Bang Tajudin, bahasa Betawi di Pamulang. Nah, itu dia Abang Ponya Babe, penjelasan tentang bahasa Betawi Pamulang yang udah sama-sama kita simak bersama ya, tadi dijelasin oleh Bang Haji Nasruddin. Ya, tentu mudah-mudahan penjelasan dari Bang Haji Nasruddin itu menambah ya wawasan kita tentang bahasa Betawi dan tentang tentunya kekayaan bahasa Betawi. Ya. Abang Ponya Babe, setelah nyaksiin video ini, jangan lupa colok deh langganannya, terus colok juga tanda sukanya. Nah, abis itu kirim deh ame Abang Ponya Babe ya yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.